Halo sahabat Storor, berjumpa lagi bersama saya. Jalan-jalan ke kota Sigli, minum kopi di warung Bang Dadang. Yuk kita bahas film lagi. Film kali ini dipastikan penuh ketegangan. Maksudnya yang tegang itu adalah jiwa kalian ketika menonton film ini. Dipastikan kalian bakalan gigit jari. Film ini diperankan oleh tante saya semasa saya masih kuliah di University Columbia yang bernama Natasha Henry sebagai Clopex, dan diperankan juga oleh teman-teman seperkumpulan saya waktu masih minum kopi di warung Bang Abdullah sambil ngelirik si Azizah yang bernama Scott Adkins sebagai Evelyn dan juga Jason Patrick sebagai si Mike. Dan ini keponakan yang paling saya rindukan karena dia memutuskan untuk pindah ke Amerika yang bernama William Dudkins sebagai Jacob. Tanpa saya perpanjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kita bahas filmnya. Cus! Film ini diawali dengan munculnya dua orang wanita yang sedang ngerumpi ibu saya kapan naik haji. Salah satu dari mereka keluar rumah dan kondisi di luar rumah sendiri sedang hujan dan badai karena mendengar ada klakson mobil, dan seketika wanita yang bernama Alice itu ditembak oleh para psikopat yang menanyakan alamat. Wanita penghuni rumah yang bernama Chloe langsung menelpon pihak keamanan rumah untuk memberitahu keadaan rumahnya, dan para perampok itu terlihat membom rumah dia dan membuat dia pun terjatuh. Jadi guys, film ini sedikit menceritakan tentang 6 jam sebelum kejadian ini terjadi. Terlihat di kantor bukan polisi melainkan tim keamanan masyarakat. Jadi kawan, sedikit menceritakan pengalaman saya ketika kuliah di University Columbia cabang Banda Aceh, di mana tim keamanan ini pusatnya keamanan yang langsung terhubung dengan aparat yang lainnya dan memiliki akses pribadi dengan si korban. Dan mereka pengambil dalih dan pengarah ketika seseorang berada dalam zona tegang, mengalami seperti yang dialami oleh si Chloe. Jadi CCTV keamanan rumah yang ada di rumah kita mereka juga harus tahu agar lebih mudah membantu. Dan di sini terlihat tim keamanan yang diketuai oleh seorang pria yang bernama Mike sedang mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh timnya jika seseorang mengalami hal serupa, rumah dirampok atau diteror. Dan di sisi lain 6 jam sebelum kejadian muncul rumah paman saya di Amerika yang sudah disewakan dihuni oleh seorang wanita yang bernama Chloe dan anaknya Jacob. Hubungan Chloe dan Jacob ini kurang baik karena Jacob bukanlah anak biologis si Chloe, melainkan si Chloe ini adalah ibu tiri si Jacob. Si Jacob ini seringkali menghabiskan waktunya dengan main game, tetapi si Chloe tidak menyukai itu. Singkat cerita, pada hari itu si Chloe menjemput si Jacob di rumah sekolahnya. Hubungan antara keduanya memang tidak harmonis antara Jacob dan Chloe. Di jalan pulang mereka tidak menyadari kalau ada yang mengikuti mereka dan mengawasi mereka sepanjang jalan itu. Dan sepanjang jalan itu pula mereka terus berdebat karena memang hubungan mereka yang tidak harmonis. Sebenarnya mereka baru pindah ke rumah paman saya itu setahun yang lalu, tetapi si Jacob ini tidak menyetujui mereka pindah ke sana karena dia sangat susah untuk beradaptasi dengan alam sekitar itu. Dan yang parahnya itu ayahnya yang mengambil jurusan Bang Toib tak pulang-pulang. Perdebatan antara Chloe dan Jacob kembali terjadi sesampainya di rumah, di mana Jacob tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Chloe kalau yang menelpon itu adalah si Alice. Dia mengira itu ayahnya. Si Chloe juga dikatai oleh si Jacob dengan kata-kata fucek. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan si Chloe kalau dia menikah dengan ayahnya karena uang. Langsunglah itu ditampar. Jacob! He come back. He knows you only married him for the money. Sorry. Setelah melakukan itu, Chloe pun meminta maaf kepada si Jacob, di mana dia sendiri tidak tahu apa jawaban yang harus diberikan kepada si Jacob tentang keberadaan ayahnya karena hubungannya dengan ayahnya pun sudah jarang berkomunikasi. Di sisi lain terlihat satu mobil yang melintasi jembatan untuk menuju ke rumah Jacob. Dari mobil tersebut turun seorang lelaki dan menuju ke kantor satpam penjaga komplek perumahan sekitar itu. Dan apa yang dia lakukan ternyata dia... Then turn around. Please, don't hurt me, mister. Ya, tentu saja dia membunuh penjaga komplek tersebut dan kemudian mengambil alih mengontrol jembatan itu, di mana dia menurunkan palangnya dan kemudian memutuskan jembatan otomatis itu.
Alice yang pada malam itu datang ke rumah si Chloe untuk mengajaknya rumpi tentang ibu saya kapan naik haji. Si Chloe sebenarnya sangat menyayangi si Jacob, tapi si Jacob tidak sepenuhnya menerima si Chloe sebagai ibu sambungnya. Layaknya perempuan kalau sudah berjumpa, apa yang akan mereka lakukan? Tentu mereka ngerumpi tentang isi rumah mereka, tentang suami mereka, tentang apapun lah mereka pun membahasnya. Si Alice merasa aneh dengan rumah temannya yang ditempati oleh si Chloe, di mana di sudut manapun ada CCTV. Dia merasa itu sesuatu yang sangat berlebihan. Si Chloe pun juga merasa begitu, tetapi dia merasa itu sedikit lebih aman. Di tengah perbincangan mereka pun tiba-tiba, Don't worry about it. Okay, we'll figure something out. ya, ada klakson suara mobil yang membuat si Alice keluar, di mana dia mengira itu orang yang bertanya alamat. Memang benar saja ada yang menanyakan alamat dan tiba-tiba seperti yang saya ceritakan tadi, di mana dia ditembak dan dibunuh. Chloe yang melihat temannya telah mati dibunuh oleh para psikopat ini, dia langsung lari ke arah pintu dan menutup pintu dan kemudian menekan tombol panik untuk memberitahu kejadian yang sedang terjadi di rumahnya untuk tersambung kepada satpam komplek. Kemudian Chloe menelpon nomor darurat untuk memberitahu kejadian yang sedang terjadi di rumahnya. Namun parahnya laporan darurat si Chloe ini tidak masuk kepada pihak kepolisian, melainkan kepada pihak psikopat yang ada di sana yang memang sudah merencanakan semuanya. Setelah itu Chloe juga memberitahu kepada pihak keamanan rumah tentang rumahnya yang sedang sekarat. Chloe mengatakan kepada pihak keamanan itu di mana kondisinya sekarang dan temannya yang telah tewas. Pihak keamanan rumah yang setelah mendengar laporan dari si Chloe, mereka pun langsung menindaklanjuti apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. You have a safe room? No. Okay, listen to me. Chloe pun menjalankan aba-aba yang disuruh oleh keamanan rumah, di mana dia disuruh lari untuk mencari tempat yang aman yang ada di rumahnya. Dan di saat lari dia tiba-tiba terjatuh karena para psikopat meledakkan pintu rumahnya untuk masuk. This is serious. Come on. Para psikopat pun berhasil masuk ke rumah Chloe, tapi yang anehnya salah satu psikopat ini mengetahui nama Bu Chloe. Tentu ini membuat Bu Chloe sangat bingung siapa sebenarnya yang melakukan hal ini padanya. Para psikopat yang mengetahui keberadaan tim keamanan rumah yang memantau mereka melalui CCTV, mereka pun mencat CCTV dengan menggunakan spray pen. Tim keamanan rumah sendiri terus bekerja dengan segala pihak untuk mencari solusi tentang permasalahan ini. Namun yang anehnya ketika mereka menghubungi panggilan darurat tidak ada hubungan sama sekali. Disinilah mereka sadar kalau yang mereka hadapi adalah perampok profesional. Di sisi lain, salah satu anggota para perampok itu terus memantau aksi yang sedang dilakukan oleh para polisi yang ada di jembatan itu. Sang perampok itu juga menggunakan penyadap suara untuk mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan antara polisi dengan pihak yang sedang memperbaiki jembatan tersebut. Sang tukang pun mengatakan kepada pihak kepolisian kalau ini bukanlah murni kecelakaan, melainkan ada orang yang telah memutuskan dengan sengaja jembatan tersebut. Komunikasi antara tim keamanan rumah dengan pihak kepolisian terus terjadi. Si Mike memberitahu kepada pihak polisian apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menyebabkan jembatan itu putus. Ternyata ada salah satu rumah di sana yang sedang disekap oleh para perampok. Para pihak kepolisian juga mengatakan kepada si Mike kalau mereka memang juga sedang berada di sekitar itu, tetapi mereka tidak bisa masuk ke tempat yang dituju oleh si Mike karena jembatan yang terputus. Di sisi lain di area itu, salah satu anggota para psikopat itu terus memantau apa yang terjadi di sana. Begitupun dengan si Mike, dia terus memantau lokasi itu melalui layar monitornya. Setelah melihatnya, Mike pun memutuskan untuk menelpon helikopter agar diajukan ke sana. Di sisi lain, para perampok yang merasa aman karena telah menggelapkan CCTV, mereka pun memutuskan membuka topeng tanpa mereka sadari di tempat mereka berkumpul ada CCTV yang tak terjamah oleh mereka semua. Para perompak itu juga memasang pelacak sinyal untuk memutuskan komunikasi antara Chloe dan Mike, di mana mereka menyadari hal itu. Fine. I killed them, but Mike terus menelisik lebih dalam rumah si Chloe melalui jaringan CCTV dan dia sangat kaget ketika melihat keberadaan CCTV yang tidak dijamah oleh perompak itu, seakan-akan yang desain rumah ini sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Melalui tayangan CCTV itu pula Mike melihat wajah mereka dan kemudian menshotnya untuk menindaklanjuti siapa mereka sebenarnya. Di sisi lain terlihat para perampok itu mengeluarkan pendeteksi entah apa yang mereka cari di rumah itu. Sedangkan yang wanitanya disuruh oleh mereka untuk mencari Chloe dan Jacob.
Mike dan pihak kepolisian terus melakukan komunikasi untuk memecahkan masalah yang terjadi sekarang ini. Jembatan yang terputus dan orang yang sedang disekap di sebuah rumah. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan pekerjaan para perompak itu terus menelisir seluruh rumah si Chloe menggunakan alat pendeteksi. Entah apa yang sedang mereka cari. Ini masih ambigu guys. Di sisi lain ketegangan terus terjadi. Si Jacob dan Chloe yang sedang diincar oleh wanita perompak tersebut. Hingga mereka harus lari ke sana ke sini kemari untuk menghindari para invasi. Tentu ini sangat capek sekali. Bahkan mereka harus lari ke ruang bawah tanah yang ada di rumahnya dan masih diincar oleh para psikopat itu. Sebenarnya yang diincar bukanlah mereka, tetapi kalau didapatkan ya disambut juga. Di ruang bawah tanah alat pendeteksi menunjukkan sisi positif tentang keberadaan yang sedang mereka cari di rumah itu. Begitupun dengan Chloe dan Jacob, mereka keluar dari persembunyiannya di ruang bawah tanah itu setelah mengetahui psikopat itu telah pergi dari sana. Di sisi lain para tim keamanan pun mengetahui identitas para perampok tersebut. Ternyata mereka ini adalah residivis perampokan yang memang sudah sangat profesional. Bahkan ada yang tamatan militer. You guys remember that bombing in Chicago a few years back? Yeah, that was him. Or dishonorably discharged and suspected in a number of crimes. You guys... Tim perampokan yang mengetahui letak barang yang sedang dicari oleh mereka pun tentu harus menelisik lebih dalam di mana letak pastinya. Di sisi lain terlihat pula si Jacob yang memiliki keahlian menghubungkan komunikasi antara dirinya dengan pihak keamanan rumah yang selama ini telah terputus karena pelacakan sinyal oleh psikopat tersebut. They're looking everywhere. We gotta get out of here. What do we do, Mike? How are you? Somebody almost just found us. We're hiding, but... Singkat cerita, para psikopat pun mengetahui letak pasti di mana berangkas yang sedang mereka cari, yaitu di balik dinding yang merupakan itu adalah pintu. Untuk membuka kunci berangkas tersebut, tentu ini bukan hal mudah bagi mereka. Mereka hanya punya batas waktu setengah jam. Setelah itu, laki-laki yang bernama Heflin menyuruh pacarnya yang bernama Knock untuk mencari Chloe dan Jacob. Tetapi Heflin menyuruh kekasihnya agar tidak pernah membunuh mereka. Di sisi lain, si Mike mempertanyakan kepada Nyonya Chloe bagaimana salah satu perompak itu mengetahui namanya. Tentu Nyonya Chloe tidak mengetahui bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu. Di sisi lain, para perompak itu terus mempersiapkan semua alat untuk memecahkan kunci yang ada di berangkas tersebut. Di sisi lain pula, si Mike terus memberikan aba-aba dan arahannya kepada Chloe dan Jacob bagaimana mereka harus keluar dari sana. Di setengah perjalanan menuju ke garasi untuk keluar, ketegangan kembali terjadi. Chloe dan Jacob harus menghindari Knock yang sedang mengincar mereka berdua. Setelah lolos dari Knock, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk ke garasi untuk keluar dari rumah tersebut. Tentu ini melalui aba-aba yang diberikan oleh si Mike yang terus memantau mereka melalui CCTV. Di sisi lain, si Mike juga harus menelan kecewa karena helikopter yang diajukan tidak bisa ke sana karena harus mengevakuasi korban banjir. Sesampainya di garasi, ketegangan kembali terjadi antara Chloe, Jacob, dan Knock yang terus mengincar mereka berdua. Dan di situ keberadaan Chloe dan Jacob diketahui oleh Knock. Tentu tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh si Chloe, melainkan dia harus Jacob yang melihat ibunya yang terdesak, Jacob pun memukul Knock. Knock pun memalingkan kepalanya dan tiba-tiba ya, si Chloe pun membanting kepala Knock dan kemudian dimasukkan ke dalam satu kamar yang ada di garasi tersebut. Setelah itu, Chloe terus berkomunikasi dengan pihak keamanan rumah, yaitu si Mike. Si Mike terus memantau mereka dan memandu mereka apa yang harus mereka lakukan, di mana mereka harus keluar dari garasi tersebut. Dan untuk mengecoh para psikopat itu, dia akan menghidupkan musik sekencang-kencangnya. Musik telah dihidupkan dan sesuai dengan rencana, tetapi sayangnya pintu garasi tidak mau terbuka. Tentu mereka tidak bisa melaju mobilnya. Sempat memaksa membuka pintu garasi dengan tangan kosong, tentu mereka kurang tenaga. Di sisi lain, para perompak itu di mana waktu membuka berangkas itu tinggal 25 menit, tetapi lampunya mati dan salah satu mereka harus pergi untuk menghidupkan lampu yang telah mati.
Saat berjalan dengan santainya, tiba-tiba di bawah tangga dia berjumpa dengan sosok Chloe dan Jacob. Tetapi dia tidak membunuhnya, lantas dia pergi dari sana. Setelah meninggalkan Chloe dan Jacob, dia pun masuk ke salah satu ruang yang ada di rumah itu untuk menghidupkan lampu. Dan di sana dia mendengar suara temannya yang disekap, yaitu Shignok. Tentu saja dia melepaskannya. Di sisi lain, ketegangan kembali terjadi ketika si Chloe dan Jacob hampir berjumpa bertatap muka bersama si Evelyn yang mengenal si Chloe ini. Dan di sana terungkap kalau Evelyn ini adalah teman ayah si Jacob. Di tempat perkumpulan mereka terlihat Shignok sangat marah. Dia mengambil pistol yang sangat besar untuk membunuh si Chloe dan Jacob karena telah disekap saat itu. Dan Evelyn pun berhasil menenangkannya dan berkata kepadanya agar tidak membunuh Chloe dan Jacob karena itu adalah salah satu kunci untuk membuka brankas tersebut. Dan di luar dugaan para perompak ini, membuka kunci brankas yang diciptakan oleh ayah si Jacob ini bukanlah hal mudah. Butuh waktu yang sangat lama dan ketelitian yang sangat mendalam. Dan waktu mereka yang sangat singkat. Di sisi lain, Chloe dan Jacob terus mendapat arahan dari si Mike bagaimana mereka harus keluar dari sana dan bagaimana mereka harus menghindari dari kejaran Shignok dan para perompak yang lain. Hingga akhirnya kesabaran mereka membuahkan hasil di mana mereka berada di pintu depan untuk keluar. Namun tiba-tiba kehadiran Shignok membuat mereka harus masuk kembali ke dalam rumah. Di sisi lain, salah satu anggota kepolisian yang berhasil menerobos jembatan dan mengendarai mobil seorang diri harus berakhir umurnya, di mana dia ditembak oleh anggota psikopat yang telah siaga di sana. Setelah itu, anggota psikopat itu pun memberitahu kawanan yang lainnya di mana dia telah menghabiskan polisi yang berhasil masuk tersebut. Bisa dibilang ini sedikit memperpanjang waktu mereka ataupun nyawa mereka. Di sisi lain, si Jacob yang masih muda di mana darahnya yang masih panas dan kesabarannya yang sedikit tidak kondusif, dia pun kabur seorang diri keluar rumah karena memang pintu keluar sangat terbuka lebar. Si Jacob yang lepas dari genggamannya membuat Chloe sangat gelisah dan takut Jacob akan ditangkap atau dibunuh oleh para psikopat tersebut. Tetapi dia terus berkomunikasi dengan si Mike dan si Mike terus memberikan aba-aba dan menyemangati si Chloe untuk tidak menyerah. Di sisi lain, para perompak itu sangat kesulitan membuka kode kunci brankas tersebut hingga hal itu membuat mereka berdua terselisih paham. Perkataan si Evelyn yang menyakiti si botak dan perkataan si botak yang meremehkan si Evelyn juga. Adu jotos pun tidak terhindari antara mereka berdua. Di balik pembicaraan mereka berdua tersulut bahwa mereka telah membunuh ayah si Jacob, yang mana merupakan kawan komplotan mereka ketika mencuri barang-barang berharga. Dari adu jotos mereka berdua terlihat si Evelyn lebih di atas angin dibanding si botak. Tetapi si Evelyn tidak memungkinkan untuk membunuh si botak karena dia lebih pandai dalam membuka brankas yang telah disembunyikan isinya oleh ayah si Jacob. Begitulah lazimnya para penjahat, mereka akan saling membunuh jika tidak saling menguntungkan. Chloe juga sangat kaget dan histeris ketika mendengar suaminya telah dibunuh oleh para perompak itu yang merupakan kawanannya. Pantesan suaminya kayak Bang Toib sekarang. Di sisi lain, para perompak itu pun berhasil menebak satu kata kunci dan dia butuh 3 lagi untuk membuka brankas tersebut. Tentu bukan hal mudah bagi perompak itu untuk membuka brankas kunci, dan di sisi lain terlihat si Jacob yang berhasil ditangkap oleh Shignok dan kini si Jacob pun menjadi ancaman bagi si Chloe. Jika dia tidak keluar maka mereka akan membunuh si Jacob. Si Mike pun melarang si Chloe untuk mengatakan keberadaan dirinya, tetapi namanya naluri seorang ibu, dia pun tidak bisa menahannya kalau anaknya terancam. Ancaman perompak itu pun berhasil membuat si Chloe keluar dari sarangnya dan mereka pun langsung menyuruh si Chloe untuk membuka brankas tersebut. Si Chloe sendiri yang tidak tahu apa-apa mengenai brankas tersebut, tentu dia merasa aneh bagaimana dia harus membukanya. Di situ Evelyn terus ngoceh di depan si Jacob dan Chloe tentang kehidupan enak mereka tinggal di rumah besar itu. Semua hasil dari suaminya yang kerjanya merampok yang sekarang telah mereka bunuh. Jacob yang mendengar hal itu ayahnya yang telah dibunuh, tentu dia kaget, tetapi sekarang dia paham kalau selama ini ibu tirinya itu tidak pernah berbohong tentang keberadaan ayahnya yang tidak diketahui olehnya. Setelah itu para perompak itu langsung mendesak si Chloe untuk melakukan uji coba membuka brankas tersebut. 2 kode kunci sudah berhasil ditebak oleh si perompak itu dan tentu tinggal 1 kode kunci lagi yang harus ditebak oleh si Chloe untuk membuka kode brankas tersebut.
Di sisi lain, para polisi pun berhasil masuk secara berbondong-bondong untuk menuju ke rumah si Chloe. Dan di sana perompak pun memberitahu kepada temannya si Evelyn, dan si Evelyn pun menyuruh dia untuk berperang. Peperangan pun benar-benar terjadi antara perompak seorang diri dengan sekelompok pihak kepolisian. Baku tembak tak terelakkan. Karena lawan yang tidak seimbang, si perompak pun harus mati karena kena tembakan. Dan di sisi lain, si Chloe yang tidak bisa membuka kode kunci brankas itu, padahal dia sudah mendebak kode alamat, kode KTP, kode selop, kode sepatu, tetapi tidak kunjung terbuka kode kunci tersebut. Kemudian salah satu temannya, si botak, menyuruh untuk menghentikan biar dia saja yang melanjutkan. Si Evelyn marah membunuhnya. Tentu si Mike yang melihat melalui CCTV, dia sangat kaget. Si Mike pun memutuskan menghidupkan musik kembali untuk mengecoh mereka, dan mereka benar-benar terkecoh, dan itu dimanfaatkan oleh si Chloe dengan mengambil palu yang ada di sisinya dan membatok kaki si Evelyn. Begitupun dengan si Jacob, dia memanfaatkan keadaan yang makin runyam dan dia pun berhasil lari keluar dan dikejar oleh si Knock. Mereka yang lari terpisah, tentu ini membuat si Chloe yang tidak tenang karena terpisah dari si Jacob. Kaki si Evelyn yang mengeluarkan darah tentu menyulitkan dia untuk bergerak mengangkat kakinya, dan kemudian si Chloe pun kembali berkomunikasi dengan si Mike untuk memperdalamkan apa yang harus dia lakukan. Dan di sisi lain, si Jacob yang mengendarai mobil dan menabrak si Knock hingga si Knock pun tewas karena tabrakan dari si Jacob menggunakan mobil. Di sisi lain, si Mike menyuruh si Chloe untuk mengambil pistol suaminya untuk jaga-jaga dan antisipasi jika darurat berhadapan dengan si Evelyn yang sedang mengincarnya. Si Evelyn sangat kesulitan memegang pistol, tetapi dia harus melakukan itu. Dan si Mike terus memberikan motivasi kepada si Chloe untuk berani menggunakan pistol walaupun dia sekarang harus menjadi pembunuh. Layaknya seorang ibu, dia terus mengkhawatirkan nasib si Jacob yang tidak bersamanya saat ini. Si Mike pun menjalankan satu rencana untuk mengecoh si Evelyn, di mana dia menghidupkan kembali suara si Chloe yang terekam di CCTV melalui sinyal yang terhubung dengan dirinya, dan itu membuat si Evelyn terkecoh. Dan di belakangnya pun keluar sosok si Chloe tanpa dia sadari. Dengan beraninya si Chloe pun langsung menembak si Evelyn karena si Evelyn hendak menembak si Jacob yang memanggil namanya. Tembakan si Chloe pun berhasil mengenai sasaran. Si Evelyn pun lemah tak berdaya. Begitupun dengan si Chloe, dia tidak percaya kalau dia bisa melakukannya. Kemudian larilah si Jacob memeluk ibu tirinya, di mana dia merasa bersalah selama ini kepada ibu tirinya. Dan di sana terjadilah ucapan cinta antara mereka. Begitupun dengan si Mike dengan anaknya. Jadi guys, begitulah kisah filmnya. Lantas apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa komen di bawah. Dan saya ingatkan kembali buat kalian guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy great day.